Bab 566. Aku menginginkannya lagi malam ini. Melihat serangan Mira Zhao, ekspresi pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Siapa wanita ini? Begitu pikiran ini muncul di benak lelaki tua berjubah hitam itu, Mira Zhao sudah muncul di depannya. Dan kemudian, kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya. Ekspresi pria tua berjubah hitam itu sedingin es. Dia tidak bergeming, tetapi malah meninju Mira Zhao dengan pukulan yang sama. Pukulan ini, dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah master alam Taoisme. Bagaimana mungkin kalah dari wanita muda seperti ini? Namun, ketika tinju Mira Zhao menghantamnya, dia menyesalinya. Klik. Tiba-tiba ada suara patah tulang di lapangan. Dan kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu mundur beberapa puluh meter jauhnya. Dan begitu dia berhenti, tanah di bawah kakinya berubah menjadi debu. Melihat adegan ini, wajah para master aliansi Ordo di sekitar lapangan tiba-tiba menjadi sangat serius. Dan wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi serius pada saat ini. Seluruh lengan kanannya telah hancur. Dan tidak hanya itu, retakan muncul di organ internalnya. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Dalam konfrontasi tadi, dia benar-benar dikalahkan. Pria tua berjubah hitam itu memandang Mira Zhao dan berkata, "Siapa kamu?" Pada saat ini, Stefano Liu yang tidak jauh tiba-tiba berkata, "Dia adalah Mira Zhao." Mira Zhao. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyusut. Master seni bela diri Nanpai. Mira Zhao. Master seni bela diri Nanpai. Dia adalah orang yang sangat menakutkan. Bahkan aliansi Ordo harus memperlakukannya dengan hati-hati. Karena 100 tahun yang lalu, orang ini adalah yang kedua dalam daftar Tao pada waktu itu. Dan pada saat itu, orang ini menjadi Holy Material. Dia adalah Holy Material termuda selain Jodi Zhou, guru leluhur dalam 10.000 tahun. Dan sekarang, orang ini bisa dikatakan tak terduga. Hari ini, ada 6 makhluk tertinggi. Dan dari 6 makhluk tertinggi ini, Star-Lord adalah salah satunya. Dan Master Seni Bela Diri Nanpai ini juga termasuk dari salah satunya. Karakter seperti ini, bahkan aliansi Ordo tidak berani menyinggungnya. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Mira, kamu di sini menyerang aliansi Ordo kami. Pasti ada alasan." Mira Zhao menunjuk dan menggesek ringan ke tanah. Dan segera, dua kata muncul di tanah, kultivator pedang. Lelaki tua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Kultivator pedang. Apa maksud Nona Mira? Mira Zhao menunjuk pada saat yang sama. Dan dua kata muncul di tanah, keluar. Serahkan kultivator pedang. Pria tua berjubah hitam itu melirik Siwon Liu tidak jauh. Dan yang terakhir berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksud dari Nona Mira adalah ada kultivator pedang dari aliansi Ordo memprovokasimu." Mira Zhao mengangguk. Dan dia melambaikan jarinya dengan ringan. Baris kata lain muncul di tanah, "Suruh dia keluar." Siwon Liu memandang lelaki tua berjubah hitam itu. Dan lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun aliansi Ordo memiliki kultivator pedang, namun mereka belum muncul di sini. Apalagi kedua lelaki tua itu sedang istirahat." Pada saat ini, Mira Zhao menunjuk lagi. Dan dua kata muncul di tanah lagi, "Anak muda." Pemuda kultivator pedang. Pria tua berjubah hitam itu tercengang. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dengan cepat melambaikan tangan kanannya. Dan sebuah potret ilusi muncul di depannya.
Orang dalam potret itu adalah Mileye. Pria tua berjubah hitam itu bertanya, "Nona Mira, apakah orang ini?" Mira Zhao mengangguk. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Mira, dia bukan anggota aliansi Ordo." Mira Zhao sedikit mengernyit. Ekspresinya tidak bagus. Orang tua berjubah hitam buru-buru berkata, "Nona Mira, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Mileye ini memang bukan dari aliansi Ordo. Dan kami juga sedang mencarinya di mana-mana." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Mira Zhao. "Apakah dia memberitahumu bahwa dia adalah anggota aliansi Ordoku?" Mira Zhao mengangguk. Mendengar ini, wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi jelek. Ini adalah bencana. Pada saat ini, Mira Zhao, yang tidak jauh, ingin berbalik dan pergi. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan cepat, "Nona Mira, apakah dia menyinggungmu?" Mira Zhao tidak menjawab dan terus berjalan ke depan. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di depan Mira Zhao. "Nona Mira, aliansi Ordoku juga mencarinya. Bagaimana kalau kita bergabung? Jika dapat menarik Mira Zhao ini, itu pasti akan menjadi hal yang hebat untuk aliansi Ordo." Mira Zhao melirik lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi tidak berbicara. Dia terus bergerak maju. Pria tua berjubah hitam itu muncul di depan Mira Zhao lagi. Dan pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba meninju. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Dan tangan kirinya bergerak maju. Ledakan. Pria tua berjubah hitam itu mundur 100 meter dalam sekejap. Dan seluruh lengan kirinya juga retak pada saat ini. Dan pada saat yang sama, ada sebuah kata di tanah di depannya, mengganggu. Pria tua berjubah hitam. Setelah Mira Zhao pergi, wajah pria tua berjubah hitam itu menjadi sangat dingin. Mileye terkutuk. Mengatakan itu, dia melihat ke lengan kanannya, yang sudah kosong. Melihat ini, ekspresi wajah lelaki tua berjubah hitam itu berangsur-angsur menjadi sedikit muram. Tidak jauh, Siwon Liu melirik pria tua berjubah hitam itu. Bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di suatu tempat di pulau itu, Mileye sedang duduk bersila. Dan pada saat ini, dia melahap kristal ilahi dengan gila-gilaan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Mira Zhao sangat kuat. Dia menggunakan terlalu banyak untuk melawannya sebelumnya. Pada saat ini, Lydia Tang muncul di depan Mileye. Dia melirik Mileye. "Aku menemukan sebuah rahasia." Mileye sedikit penasaran. "Rahasia apa?" Lydia Tang berbisik. "Kekuatanmu." Mileye mengerutkan kening. "Aku tidak begitu mengerti." Lydia Tang menggelengkan kepalanya. "Fang Chung milikmu tampaknya dirugikan. Tetapi bukan itu masalahnya. Karena kamu belum menggunakan gerakan pembunuh yang sebenarnya. Dan kartu trufmu, pada dasarnya, akan membunuh orang segera setelah mereka dimainkan. Seperti pedangmu. Sejauh yang aku tahu, pedangmu ditujukan pada jiwa. Ketika Fang Chung bertarung melawan wanita itu, jika kamu menggunakan pedang ini, meskipun dia kuat secara fisik, jiwanya mungkin tidak kuat. Begitu dia memegang pedangmu, kamu pasti akan membunuhnya, kan?" Mileye mengangguk. "Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan mati dengan pedang ini. Namun, aku memiliki kartu truf. Bagaimana mungkin orang lain tidak memiliki kartu truf? Apakah menurut kamu begitu?" Lydia Tang tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tega padanya." Mileye menggelengkan kepalanya. "Pertama, aku tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan dia. Sebenarnya, itu salahku.
Kedua, aku tidak yakin untuk membunuhnya. Jadi aku akan bertarung dengan dia tanpa serius. Dan kami akan kehilangan keduanya. Apakah itu baik untukku? Tidak. Tidak sama sekali. Ketiga, jika orang ini dapat mencapai level ini, kekuatan di belakangnya pasti tidak lemah. Jika aku membunuhnya, itu pasti akan membawa bencana bagi diri sendiri. Bukankah ini benar? Lydia Tang berbisik. Dia tidak akan melepaskanmu. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Lydia, mari kita ganti topik pembicaraan. Misalnya, aku ingin tahu, apakah keluarga Tang akan datang untuk menyelamatkanmu? Lydia Tang menjawab tanpa ekspresi. Bagaimana menurutmu? Mileye tersenyum dan berkata, itu tergantung apakah kamu berharga atau tidak, Nona Lydia. Lydia Tang duduk di samping. Jika kamu ingin menggunakanku untuk memeras keluarga Tang, maka kamu salah besar. Mileye bertanya. Mengapa? Lydia Tang berkata dengan suara rendah. Kepentingan keluarga lebih didahulukan. Mileye sedikit mengernyit. Apakah mereka akan mengorbankanmu? Lydia Tang tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan terlalu serius. Mari kita tunggu dan lihat bersama untuk melihat apakah Nona Lydia penting dalam keluarga. Lydia Tang melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye tidak berbicara lagi dan terus melahap kristal ilahi. Dengan begitu, sekitar 1 jam kemudian, Mileye hampir pulih. Dia bangkit dan menatap Lydia Tang tidak jauh. Tepat ketika dia akan berbicara. Pada saat ini, ruang hampa di atas mereka berdua tiba-tiba retak terbuka oleh tangan besar. Membanting telapak tangan dan ruang hampa retak. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan menunjuk. Bersenandung. Sebuah pedang Tao melayang ke langit dan menebas tepat di atas tangan raksasa itu. Seluruh batu itu langsung dibagi menjadi 2. Dan pada saat ini, sesosok menukik turun dari langit. Mileye sedikit mengernyit dan mengelus jarinya dengan ringan. Sebuah pedang Tao menebas secara diagonal di atas kepalanya. Ledakan. Suara keras terdengar. Dan sosok itu mundur ke kiri beberapa meter jauhnya. Itu adalah seorang pemuda. Berusia sekitar 20 tahun. Pemuda itu menatap Mileye. Dan hendak berbicara. Namun pedang terbang tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia menghindari pedang terbang dengan kilatan menyamping. Tetapi saat berikutnya, sebuah pedang muncul diam-diam di belakangnya. Sadar akan pedang terbang ini, pemuda itu kaget. Dia dengan paksa melontarkan ke samping. Namun sedikit terlambat. Pedang itu langsung memotong lengan kanannya hingga ke akarnya. Di sebelah kanan. Begitu pemuda berhenti, tiba-tiba sebilah pedang muncul di hadapannya. Pupil mata pemuda itu tiba-tiba menyusut. Dan pada saat ini, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tapi ketika pedang itu setengah inci dari alisnya, pedang itu tiba-tiba berhenti. Seorang lelaki tua muncul di samping pemuda. Dan tangannya memegang pedang terbang. Mileye memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengenakan jubah Cina. Napasnya tertahan. Dan dia tidak bisa melihat kedalamannya. Lelaki tua itu melirik dengan dingin. Tidak mengetahui kekuatan sendiri. Sekarang kamu pahamkan jarak antara dirimu dan orang lain. Ekspresi pemuda itu agak jelek. Tetapi dia tidak berani menjawab. Orang tua itu menoleh untuk melihat Mileye. Yang tidak jauh. Seperti yang dilakukan dari orang yang membuat sakit kepala aliansi Ordo dan Sekte Pedang. Itu memang tidak biasa. Mileye memandang Lydia Tang yang ada di sampingnya.
Apakah dia dari keluarga Tang? Lydia Tang menggelengkan kepalanya. Mileye bertanya lagi. Aliansi Ordo. Lydia Tang menggelengkan kepalanya lagi. Mileye ingin bertanya. Tetapi Lydia Tang tiba-tiba berkata, keluarga Qin. Mileye tertegun, lalu sedikit terpana. Menurut dirinya, dia tidak pernah menyinggung keluarga Qin. Lydia Tang berkata dengan suara rendah, keluarga Qin memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Tang. Mileye sedikit terkejut, dan segera dia berbalik untuk melihat kedua lelaki tua itu tidak jauh. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkannya? Pria tua itu berbisik. Mileye, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kami menginginkan wanita ini. Mileye sedikit mengernyit. Kamu di sini bukan untuk menyelamatkannya. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Lydia Tang, yang berkata dengan suara rendah, aku ditangkap olehmu. Bagaimana mungkin dunia masih bisa berpikir aku masih polos? Mendengar ini, Mileye mengerti. Keluarga Qin ini bukan datang untuk menyelamatkan orang, tetapi datang untuk membunuh. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Tang membiarkan mereka membunuhmu. Tersenyum. Ketika mereka datang ke sini, itu membuktikan bahwa aku telah ditinggalkan. Apakah kamu mengerti sekarang? Mileye terdiam sejenak, lalu menatap lelaki tua itu. Nona Lydia dan aku tidak melakukan apapun. Sungguh. Kami bahkan tidak pernah menyentuh tangan. Mileye. Pak ini. Pemuda tidak jauh tiba-tiba berteriak dengan marah. Kamu mencari kematian. Mileye mengabaikan pemuda itu, tetapi menatap Lydia Tang. Mereka tidak percaya padaku. Ini sudah berakhir. Kepolosanku dihancurkan olehmu. Kata Lydia Tang berkedut dan saat dia hendak berbicara, pemuda yang tidak tiba memelototinya. Brengsek, kenapa kamu tidak mati? Kamu menghancurkan reputasi keluarga Qin dan reputasiku. Ibumu adalah di keluarga Tang, seorang pembantu. Kamu juga rendahan. Lydia Tang memandang Mileye, mengedipkan mata seperti sutra. Kamu sangat luar biasa tadi malam. Badanku sakit semua. Aku menginginkannya lagi malam ini. Mileye bersambung.